Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, patuh, tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, dan jangan sekali-sekali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya, Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar, jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka yaitu kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam hal ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabilatin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kata kunci, password, di mana setiap muslim kalau memahami masalah ini, atau yang sudah memahami bagaimana mereka istiqamah untuk menjaganya, dipastikan apapun yang dia harapkan, apapun yang dia butuhkan dari nikmat, dan juga apa yang dia butuhkan jadi jalan keluar dari setiap permasalahan dia hadapi, akan terpenuhi. Iya saudaraku seiman, itu adalah syukur. Begitu banyak kita dengarkan dari lisan para da'i menyebutkan tentang masalah syukur. Mungkin seringkali lisan kita mengatakan bersyukurlah, atau kita pun kadang-kadang mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi permasalahannya, banyak orang yang belum memahami tentang makna secara dalam tentang makna syukur ini, dan juga belum istiqamah, sehingga mereka hanya bersyukur di saat yang dilihat depan mata yang dia anggap nikmat. Kalau seandainya Allah Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya sebuah sepeda motor, namun harapan dia adalah sebuah mobil, maka dia tidak akan pernah bersyukur, karena bagi dia motor belum sebuah nikmat. Atau mungkin dia targetnya memiliki mobil yang tahun 2023 misalnya, sementara Allah memberikan dia tahun 2020, maka lisannya tidak akan mengatakan alhamdulillah, karena bagi dia belum sampai target yang dia inginkan. Padahal sebenarnya tidak mungkin nikmat itu bertambah kecuali dengan kata kunci ini, yaitu syukur. Tidak asing lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7, di mana Allah memastikan dan Allah mewajibkan atas dirinya bahwasanya semua orang yang bersyukur
pasti akan ditambah dan diberikan semua yang dia butuhkan. Dalam firman-Nya, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan Muhammad menyeru dan mewajibkan atas dirinya, siapapun yang berterima kasih atau bersyukur pasti akan aku tambah, dan siapapun yang kufur tidak pernah menilai nikmat tersebut sehingga berterima kasih, maka siksaku sangat pedih. Syukur, saudaraku seiman, dari sisi bahasa disebutkan oleh para ulama adalah as-sana 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Artinya syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebajikan atas kebajikan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam As-Sihah fil Lugha, bukunya Al-Jauhari. Ibnu Qayyim rahimahullah lebih dalam menjelaskan tentang masalah syukur, sehingga harapannya adalah setiap muslim bisa menerapkan dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar lisan yang mengucapkan syukur tersebut, tapi bagaimana dia lebih dalam dari masalah itu sehingga benar-benar bisa mendatangkan hasil dan efek yang diharapkan. Beliau mengatakan asyukur zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Artinya syukur itu baru bisa mencapai targetnya dan akhirnya mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri seorang hamba dengan pujian lisan dan juga pengakuan melalui lisan tersebut. Ditambah lagi adanya persaksian dan kecintaan di dalam hati seorang hamba kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat tersebut. Juga disempurnakan dengan pelaksanaan kepatuhan dan ketaatan melalui anggota tubuh. Disebutkan dalam kitab Madarikus Salikin jilid 2 halaman 244. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menyuruh kita berterima kasih, tapi Allah pun memang memiliki sifat yang mulia ini. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 23, "Innallaha ghafurun syakur." At-Tabari mengatakan dalam terjemahan sungguhnya Allah itu Ghafur dan Syakur, beliau mengatakan menukil perkataan Qatadah rahimahullah, Ghafur adalah maha pengampun terhadap semua dosa sebanyak apapun, asal hamba tersebut mau kembali kepada Tuhannya akan dimaafkan. Begitu juga dengan Syakur, adalah zat yang maha membalas dengan berlipat ganda dengan hanya berterima kasih sedikit saja kepadanya. At-Tabari menyebutkan di jilid 21 halaman 531. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Taghabun, surah nomor 64 ayat 17, Allah berfirman, Wallahu syakurun halim. Ibnu Katsir mengatakan makna Allah itu adalah zat yang maha syakur dan halim, ialah memberikan balasan kebaikan dengan ganjaran yang melimpah. Jadi walaupun hanya dengan syukur sedikit, maka ganjarannya akan sangat besar. Tafsir Quranul Azim, jilid 8 halaman 141. Allah Subhanahu wa taala juga memuji dan memerintahkan para nabi-nabi dan rasulnya agar selalu bersyukur. Contoh misalnya tentang Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 3. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya keturunan manusia yang telah kami bawa bersama Nuh, maksudnya di kapal Nuh, sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang selalu bersyukur. Demikian pula tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 120 sampai 121 Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh pada Allah dan selalu lurus berada di jalan Allah, dan dia sekali-kali bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan menunjuki ke jalan yang lurus. Demikian pula dengan baginda Nabi SAW. Tentunya adalah sampel-sampelnya saja, karena semua nabi-nabi memang orang-orang yang banyak bersyukur. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis Bukhari Muslim tentang salah satu contoh syukur beliau disebutkan, kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah qama hatta tafattarat rijlah. Nabi Muhammad SAW kalau berdiri mengerjakan solat, maka dalam solat itu saking lamanya berdiri sampai membuat telapak kaki beliau pecah-pecah. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan inilah di solat malam dikerjakan, tapi riwayat Bukhari Muslim ini menyebutkan di semua solat beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Aisyah berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah anda kerjakan ini sementara dosa-dosa anda sudah jelas diampuni yang lalu dan juga yang akan datang? Maka jawaban Nabi SAW, bukan beliau mengatakan karena ini Allah perintahkan, karena ini saya harus lakukan sebagai seorang hamba. Beliau mengatakan, apakah tidak pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan dalam banyak ayat Al-Quran agar kita hamba-hambanya orang-orang beriman selalu bersyukur. Dalam banyak firman-Nya diantaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 172 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah, nikmatilah nikmat yang telah kami berikan dari hal-hal yang baik sebagai rezeki untuk kalian, dan bersyukurlah kepada Allah kalau kalian menyembah kepadanya. Tugas kita saudaraku seiman menikmati dan berterima kasih saja. Kalau lapar, kita tinggal mencari makanan yang kita inginkan sesuai dengan kemampuan kita, nikmatin dengan lidah kita, menikmati gurihnya, manisnya, ya asinnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita bersyukur kepada Allah SWT. Tidak lebih daripada itu. Makanan tersebut kalau sudah lewat ukuran sepertiga dari jari kita pun di tenggorokan, kita sudah tidak pernah punya andil dalam makanan tersebut. Semuanya sudah teratur rapi. Ibarat tubuh kita ini sebuah pabrik yang sangat besar, memiliki jutaan lift yang sudah akan membawa komponen-komponen makan tersebut yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai nutrisi dan juga yang tidak dibutuhkan sebagai kotoran yang akan dibuang oleh manusia. Demikian pula dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat masyhur dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah ingat kepadaku kata Allah, dan selalulah berterima kasih bersyukur kepadaku, dan jangan pernah kalian kufur. Makna kufur adalah memungkiri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atau mengecilkannya sehingga seakan-akan dia bukan sebuah nikmat. Banyak orang menganggap bahwasanya sakit itu adalah murni cobaan. Padahal sebagian ulama salaf memandangnya adalah sebuah nikmat yang besar, karena dengan sakit dia bisa memahami makna kesehatan itu. Begitu juga dengan lapar. Dengan lapar kita bisa merasakan nikmatnya makanan tersebut. Kalau orang sudah kenyang, dihidangkan makanan seenak apapun, dia tidak akan merasakan kenikmatannya. Ternyata lapar bukan cuma sekedar murni sebuah cobaan, tapi juga langkah untuk bisa menikmati nikmat yang sedang ada sehingga kita bersyukur. Demikian juga dengan haus, demikian juga dengan capek. Semuanya itu adalah sebuah langkah-langkah dan upaya dari Allah subhanahu wa ta'ala agar hambanya bersyukur kepadanya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 7, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian berterima kasih maka dia akan ridha kepada kalian. Makna Allah ridha, Allah akan penuhi semua kebutuhan kalian, Allah akan maafkan kesalahan kalian, Allah akan berikan solusi dari masalah-masalah kalian. Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah lah satu-satunya yang telah membuat kalian lahir keluar dari perut ibu kalian sementara kalian tidak mengetahui apa-apa, dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kalian bersyukur. At-Tabari berkata rahimahullah dalam tafsir surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 145 ayat selanjutnya, wasanajis syakirin, dan pasti kami akan berikan balasan yang melimpah bagi orang yang suka bersyukur. Beliau mengatakan maksudnya karena bersyukur Allah akan memberikan kebaikan yang dijanjikan di akhirat dan rezeki yang melimpah di dunia. Tafsir yang diambil dari At-Tabari jilid 7 halaman 263. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memastikan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 147. Kalau orang bersyukur bukan hanya sekedar diberikan nikmat, tapi akan diselamatkan dari siksaan. Sebagaimana Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Bagaimana bisa Allah menyiksa kalian sementara kalian masih bersyukur dan beriman? Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa kalian, itu maknanya bila kalian bersyukur dan juga beriman.
Dan dalam nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh dalam firman yang lain agar kita selalu menyebut-nyebutnya. Dalam surah Ad-Duha yang masyhur surah nomor 93 ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Rabbmu perbanyaklah menyebutnya. Artinya berterima kasih kepadanya dan juga menyebutnya di depan makhluk bahwasanya ini nikmat Allah yang melimpah diberikan kepadaku. Kita akan sempurnakan teman-teman sekalian, saudaraku seiman, khutbah ini dengan cara bersyukur. Ini yang poin terpenting dalam masalah khutbah Jumat ini, agar setiap orang di antara kita bubar dari khutbah Jumat ini dan membawa hadiah penting ini, bahwasanya syukur itu seperti ini caranya, bukan hanya sekedar lisan. Tadi sudah dijelaskan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi ada beberapa hal yang akan kita susunkan poin demi poin. Semoga Allah ikhlaskannya dan Allah jadikan sebagai pegangan hidup kita. Yang pertama teman-teman sekalian, mensyukuri dengan lisan. Ini yang paling sering kita ketahui tentunya, yang paling dasar. Lisan selalu alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, Nabi SAW kalau sedang diuji oleh Allah, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Lagi diuji masih bersyukur. Dan kalau nikmat melimpah, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Juga dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, man qala hina yusbih, siapa yang membaca pada saat tiba di pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur faqad adda syukra yaumihi wa man qala hina yumsi faqad adda syukra lailatihi. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Terjemahannya, ya Allah, atas nikmat yang engkau berikan pada hari ini dan engkau berikan kepada salah satu dari hambamu, maka sungguh nikmat itu semuanya dari sisimu dan tidak ada sekutu bagimu, serta segala puji dan syukur atau berterima kasih hanya untukmu. Kata Nabi SAW, orang kalau ucapkan ini sekali pagi ataupun sekali sore, maka dia telah memenuhi harinya dengan syukur kepada Allah. Yang kedua, saudaraku seiman, menggunakan nikmat itu pada ketaatan. Ini poin sangat penting. Bagaimana mata yang Allah berikan sehingga kita bisa melihat digunakan untuk melihat yang Allah halalkan. Telinga mendengar yang Allah halalkan. Lisan mengucapkan apa yang Allah bolehkan. Tangan menjama apa yang dibolehkan. Kemaluan juga menyentuh yang dibolehkan. Kaki melangkah kepada tempat yang dibolehkan. Semua kita gunakan dalam ketaatan. Dan bukan termasuk syukur terhadap nikmat. Orang mengatakan dengan lisannya alhamdulillah, tapi tubuhnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman-teman sekalian, di saat kita sedang mempelajari hal seperti ini, kita sedang berbicara hari ini, detik ini ke depan. Setiap pengajian, khutbah yang disampaikan, maka sedang memberikan peringatan di saat itu. Tujuannya untuk memperbaiki ke depan. Kita bukan sedang berbicara sesuatu yang lalu. Kalau ada seseorang antara kita di sini yang hadir, mungkin pernah menggunakan anggota tubuhnya dalam kemaksiatan, dia tinggal taubat nasuha kepada Allah SWT. Tapi yang penting adalah setelah mendengarkan poin ini, ilmu ini diterapkan ke depannya, sehingga tidak lagi menggunakan anggota tubuhnya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak termasuk berterima kasih pada seseorang kalau kita kerja di satu lembaga misalnya, lalu kemudian semua fasilitasnya kita malah gunakan untuk kelalaian, kita malah membuat merusak citra pemilik perusahaan, maka itu bukan tanda berterima kasih. Tapi termasuk berterima kasih adalah kalau seseorang telah diberikan fasilitas, dia malah menggunakan dan memberikan hasil kerja dia dan kerja dia yang terbaik, maka itu orang yang berterima kasih tentunya. Yang ketiga, saudaraku seiman, memperbanyak sujud syukur. Mungkin yang jarang orang lakukan. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan perbuatan ini. Semua disebutkan dalam hadis Abu Daud dengan sanad hasan an Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang kepadanya berita menggembirakan, maka beliau langsung selalu sujud kepada Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Dan ulama menjelaskan syukur ini walaupun seseorang itu tidak dalam kondisi berwudu, maka dibolehkan tentunya dia melakukan sujud syukur. Yang keempat, memiliki sifat qanaah. Qanaah berarti merasa cukup dan membesarkan nikmat yang sedang ada. Walaupun hanya sepiring nasi dengan sepotong tempe misalnya, besarkan nikmat itu. Pikirkan dan bayangkan berapa banyak orang di luar sana untuk mendapatkan porsi yang sama tidak bisa.
Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, kalau Allah sedang memberikan nikmat, lihatlah orang yang di bawah kalian. Maka itu akan lebih memudahkan kalian bersyukur. Bukan kita melihat orang yang menggunakan atau memiliki makanan yang lebih lengkap porsinya misalnya, dengan lauk pauknya. Tapi kita coba besarkan nikmat yang sedang ada. Sebagian orang subhanallah mungkin hanya mengunyah kerupuk saja. Tapi kita kalau melihatnya kita ingin makan bersama dia. Karena dia begitu menikmati apa yang sedang Allah berikan kepada dia. Sebagian orang mungkin cuma tergeletak tidur di lantai. Tapi karena dia menerima dan merasa itu sebuah kepuasan, maka dia pulas tidurnya. Berapa banyak orang yang tidur di ranjang yang mewah, tapi dia tidak pernah puas dan gelisah karena tidak pernah menganggap itu sebuah nikmat. Maka butuh qanaah, butuh merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dan dengan itu berarti masuk dalam poin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas. Artinya jadilah hamba yang menjaga hubungan baik dengan Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti, dan jadilah hamba yang paling puas, yang selalu membesarkan nikmat tersebut, merasa puas dengan nikmat walaupun kecil, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Yang kelima, selalu berbagi dan memikirkan keadaan orang lain, serta berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik walaupun kecil di mata kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW riwayat Abu Daud hadis sahih, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Artinya, siapapun yang telah berbuat baik pada kalian, maka balaslah yang setimpal. Kalau kalian tidak dapatkan yang setimpal, maka doakan, berdoalah kebaikan untuk orang tersebut sampai kalian merasa dengan doa itu, karena seringnya diulangi, bukan sekali saja, seakan-akan kalian sudah membalasnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'rufa, siapa yang telah tiba padanya perbuatan baik orang lain, faqala li fa'ilihi, lalu dia mengucapkan kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Perhatikan ada kata khairannya, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Jazakallah, semoga Allah balas, khairan, kebaikan. Seringkali telinga saya mendengarkan sebagian ikhwan mengatakan jazakallah, jazakallah, tidak ada khairannya. Sunnah Nabi SAW mengucapkan, dan khair adalah doanya. Siapa yang mengucapkan kepada pemberi kebaikan tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan, faqad ablaga fis sana, sungguh dia telah memberikan pujian yang sangat luar biasa. Juga Nabi SAW memastikan orang yang tidak berterima kasih pada manusia tidak membalas kebaikan orang lain, dimulai dari orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu kedua orang tua kita, kemudian siapapun dari kerabat-kerabat, orang-orang terdekat kita yang sudah memiliki jasa yang baik kepada kita, kemudian selanjutnya kepada orang-orang yang jauh pun, yang kita tidak kenal, mungkin hanya sekedar memberikan seteguk air misalnya pada saat kita sedang dahaga, memberikan kita kesempatan untuk duduk di sebuah tempat padahal dia sedang duduki misalnya, ataupun dia perlu, maka orang yang tidak berterima kasih dan menilai itu berarti belum berterima kasih pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, man la yashkurun nas la yashkurullah, siapa yang tidak bisa berterima kasih pada manusia, menilai kebaikan mereka, maka tentu saja dia belum berterima kasih kepada Allah. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan siap menghamba, mengabdi pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu buah huruf, apalagi kalau guru kita yang sudah mengajarkan kepada kita banyak sekali ilmu. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan tentang satu kekurangan saya. Kalau ada orang yang menasihati kita, saudaraku, akhi, itu salah, itu kurang, itu harus begini, maka itu harus kita kenang seumur hidup kita sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, rukun syukur ada 3, mengakui nikmat itu berasal dari Allah, kemudian memuji Allah, dan juga memuji Allah atas nikmat tersebut dan memanfaatkannya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal menyebut dan menilai
syukur yang atau nikmat yang kecil ini sehingga akhirnya kita menganggapnya sebagai sebuah besar, itu dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, man la yashkurul qalil man lam yashkurul qalil lam yashkurul katsir. Siapa yang tidak coba berusaha berterima kasih dan bersyukur terhadap hal yang kecil, baik itu sama manusia berterima kasih padanya atau kepada nikmat Allah yang mungkin kecil di mata dia, maka pastikan dia tidak akan pernah berterima kasih pada hal yang besar. Ibnu Hazm rahimahullah juga mengingatkan sebuah statement penting berhubungan dengan masalah ini. Beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahuwa baliyah atau musibah. Semua nikmat yang tidak bisa membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah, maka pastikan itu adalah sebuah musibah. Diambil dari Hilyatil Awliya, jadi 1 halaman 497. Makna daripada perkataan Ibnu Hazm rahimahullah adalah menguatkan apa yang sudah kita jelaskan tadi, kalau seorang hamba harusnya menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat yang menarik untuk ditambahkan di sini sebagai penutup adalah sabda Nabi SAW, la yarzuqullahu abdan syukra fayuhrimuhu az-ziyadah. Atau artinya, itu kurang lebih artinya, Allah tidak akan mungkin memberikan kesempatan seorang hamba berterima kasih sementara Allah mengharamkannya dari tambahan. Artinya dipastikan akan ada tambahan. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, sungguhnya Allah memberi nikmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jika seseorang tidak mensyukurinya, maka akan berbalik menjadi siksa. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau engkau melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, ketahuilah itu adalah salah satu tahapan siksaan. Dan hati-hati teman-teman sekalian, dari banyaknya rezeki yang tertahan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada seorang hamba justru karena dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu jangan pernah gunakan nikmat dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, wa inna rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang bisa saja terharamkan dari rezeki yang harusnya dia dapatkan karena dosa yang dia lakukan. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan ngajak jamaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfar kepada Dia karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai hari pilihan bagi umat Islam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kita atau kami diberikan petunjuk dengan hari Jumat tersebut, dan Allah menutupinya dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Hari ini adalah hari raya, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga mengkhususkan waktu mustajab di hari Jumat ini. Di antaranya adalah pada saat khatib sedang duduk dan sampai selesainya khutbah kedua, atau sampai selesainya khutbah, dan juga selepas asar sampai terbenam matahari. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu ini untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah, Tuhan alam semesta, sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memuji-Mu sampai Kau menerima puji-pujian kami ini sebagai tambahan amal soleh kami. Serta juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Engkau telah perintahkan kepada kami untuk mengucapkannya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu tempat yang mulia ini, salah satu rumah-Mu ya Allah, kecuali karena kami ingin menjalankan yang telah Engkau wajibkan kepada kami, yaitu salat Jumat dan mendengarkan khutbah tentunya. Ya Allah, terimalah ini sebagai pahala atau amal soleh yang berpahala sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh orang-orang yang kami kenal ataupun yang kami tidak kenal dari muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ya Allah, berilah petunjuk para pemimpin kami agar mereka menjalankan amanah dengan baik. Berikanlah balasan sebaik-baiknya atas apa yang telah mereka berikan untuk kami dan untuk negara ini. Serta juga ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Serta ya Allah, berikanlah kami kesempatan sebagai
sebagai masyarakat untuk bergotong royong dan selalu mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kami dan selalu bekerja sama agar menenteramkan, memakmurkan negeri kami dan jadikan negeri kami sebagai negara contoh bagi negara-negara yang lain. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka yang sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan kami dan tangan mereka semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia yang kami butuhkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan berikanlah kami semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghafar, ya Tuhan yang Maha Mulia dan juga Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin. Sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah selalu kita memerintahkan kita berbuat kebaikan, keadilan dan berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang perbuatan keji, perbuatan munkar dan perbuatan pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmat dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.